Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adianing Christine Saraswati dengan NIM 191070312. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai desain komunikasi visual dan juga ruang lingkup serta fungsi-fungsinya dan juga teori-teori yang terdapat dalam desain komunikasi visual. Menurut Adi Kusrianto, desain komunikasi visual itu adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk, gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna dan layout atau tata letak perwajahan. Dan tentunya gagasan bisa diterima oleh orang lain atau kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan. Desain komunikasi visual juga bisa dikatakan sebagai seni menyampaikan pesan atau art of communication dengan menggunakan bahasa rupa atau visual language yang disampaikan melalui media berupa desain yang bertujuan menginformasikan, mempengaruhi hingga merubah perilaku target audiens sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Menurut Fauzan Mahanani, ruang lingkup desain komunikasi visual meliputi ada advertising atau periklanan, animasi, desain identitas usaha atau corporate identity, desain marka lingkungan, multimedia, desain grafis industri atau promosi. Selanjutnya ada desain grafis media yang meliputi buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Ada pula cergam yang berupa komik, karikatur, atau poster, fotografi, tipografi, dan ilustrasi. Desain komunikasi visual mempunyai 3 fungsi dasar. Yang pertama yaitu sebagai sarana identifikasi. Fungsi dasar utama dari desain komunikasi visual adalah sebagai sarana identifikasi. Suatu benda atau produk jika mempunyai identitas akan dapat mencerminkan kualitas produk itu dan mudah dikenali, baik oleh produsennya maupun oleh konsumennya. Selanjutnya yang kedua yaitu sarana informasi dan instruksi. Sebagai sarana informasi dan instruksi, desain komunikasi visual bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara suatu hal dengan hal yang lain dalam bentuk petunjuk, arah, posisi, atau skala. Informasi akan berguna apabila dikomunikasikan kepada orang yang tepat, pada waktu dan tempat yang tepat, dalam bentuk yang dapat dimengerti dan dipresentasikan secara logis dan konsisten. Yang ketiga yaitu sebagai sarana presentasi dan promosi, yaitu berfungsi untuk menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian atau atensi dari mata atau secara visual, dan membuat pesan tersebut dapat diingat. Penggunaan gambar dan kata-kata yang diperlukan sangat sedikit, mempunyai satu makna yang mengesankan. Umumnya, untuk mencapai tujuan ini, maka gambar dan kata-kata yang digunakan bersifat persuasif dan menarik, karena tujuan akhirnya adalah menjual suatu produk atau jasa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai font atau huruf. Berikut ada contoh font dari salah satu perusahaan mainan yaitu Lego. Logo dari Lego ini menggunakan font bernama Lego Font yang memiliki bentuk bubble shape. Yang kedua ada font dari logo film Harry Potter yang dibuat oleh Graham Mead dengan nama Harry P. Tipografi adalah seni merancang, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta jenisnya dengan pengaturan dan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menghasilkan kesan tertentu sehingga akan membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin, baik dari segi keterbacaan maupun segi estetika. Menurut Kamus Istilah Periklanan Indonesia, tipografi sering digunakan dalam keperluan percetakan atau kegiatan promosi. Dalam tipografi, terdapat elemen atau anatomi yang membentuk suatu huruf. Seperti yang terlihat pada gambar, dalam suatu huruf itu ada yang disebut dengan batang, ekor, telinga, lengan, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara typeface dengan font. Typeface adalah desain yang mencakup satu set font dengan karakteristik yang berbeda-beda. Biasanya, satu typeface bisa berisikan berbagai macam variasi typeface. Contohnya yaitu Arial, Times New Roman, atau Roboto. Lalu, font adalah jenis-jenis yang ada di dalam typeface itu sendiri. Biasanya, font dibedakan berdasarkan tingkat ketebalan, lebar, gaya, dan juga ukurannya. Contohnya yaitu seperti kalau typeface ada Arial, maka fontnya itu ada Arial Regular, Arial Black, dan lain sebagainya. Berikut adalah jenis-jenis tipografi. Yang pertama ada serif.
Serif adalah garis tipis yang ada pada ujung kaki atau lengan huruf. Jenis kelompok huruf serif berarti kelompok huruf yang memiliki kaki dan lengan huruf. Jenis huruf ini memberi kesan klasik dan luas. Yang kedua ada sans serif, yaitu huruf-huruf yang tidak mempunyai kaki dan lengan huruf. Perbedaan antara tebal dan tipisnya boleh dikatakan tidak ada. Jenis huruf ini memberi kesan sederhana, simple namun tetap manis. Yang ketiga ada script, yaitu dianggap mirip dengan tulisan tangan yang dibuat secara tradisional atau langsung. Tujuannya untuk memperoleh kesan estetik dari sebuah karya visual sehingga lebih menarik untuk dibaca. Yang keempat ada dekoratif, yaitu tipografi yang menyediakan banyak pilihan variasi huruf. Cirinya memiliki ornamental tinggi sehingga sangat cocok dipakai untuk tagline atau judul. Yang terakhir ada miscellaneous, yaitu pengembangan dari berbagai jenis yang sudah ada dengan tambahan garis-garis dekoratif. Biasanya digunakan pada komik maupun produk yang targetnya anak-anak, karena kesan yang ditimbulkan lebih ke unik dan lucu, sehingga mampu merebut perhatian anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian warna. Berikut ada beberapa contoh warna dari logo suatu brand. Yang pertama ada logo Aulia Fashion yang menggunakan warna dasar raspberry rose, standar dan juga white. Lalu ada logo Sari Roti yang menggunakan warna light navy, vivid orange, dark pastel blue dan juga white. Selanjutnya ada logo dari Lego yang menggunakan warna red, banana yellow, black dan white. Lalu ada brand Ultra Jaya dengan warna deep sapphire, red ribbon, dan white. Logo Garuda Indonesia menggunakan warna cloudburst, dark cyan, fuscous gray. Lalu ada brand Lemonilo menggunakan warna turtle green, light mustard, white. Logo Smart Friend menggunakan warna awesome dan white. Logo Mustika Ratu menggunakan warna dull brown dan juga white. Lalu ada logo Imbus Force menggunakan warna purple jam, Davy Gray, white, dan juga brand hijab Benka menggunakan warna sandstone. Teori warna atau color theory menurut Interaction Design Foundation didefinisikan sebagai pedoman yang digunakan oleh para desainer dalam menyampaikan sebuah pesan kepada para penggunanya melalui warna. Teori warna adalah ilmu dan seni dalam menggunakan warna. Ini menjelaskan bagaimana manusia memandang warna dan efek visual dari bagaimana warna bercampur, kecocokan atau kontras warna satu sama lainnya. Teori warna juga melibatkan pesan warna yang dikomunikasikan dan metode yang digunakan untuk mereplikasi warna. Berdasarkan penemuan Isaac Newton, roda warna dikategorikan menjadi 3 warna, yaitu warna primer, sekunder, dan juga tersier. Warna primer terdiri dari warna merah, kuning, dan biru. Warna sekunder yaitu hasil dari penggabungan warna primer. Contohnya ada warna orange, ungu, dan juga hijau. Warna tersier yaitu hasil percampuran warna primer dan sekunder, sehingga dapat menampilkan warna yang lebih beragam. Menurut Sanyoto, warna dibagi menjadi 2 menurut asal kejadiannya, yaitu warna aditif dan subtraktif. Yang pertama, warna aditif, yaitu warna yang berasal dari cahaya yang disebut spektrum. Warna ini terdiri dari warna merah, hijau, dan juga biru, yang biasa disebut dengan RGB. Selanjutnya ada warna subtraktif, yaitu adalah warna yang berasal dari bahan yang disebut dengan pigmen, terdiri dari warna cyan, magenta, yellow, dan juga key atau black. Selanjutnya ada skema warna yang terdiri dari complementary, yaitu penggunaan 2 warna yang berseberangan, seperti pada contoh berikut, yaitu penggunaan warna oranye dan juga warna biru yang saling berseberangan. Selanjutnya ada analogs, yaitu penggunaan 3 warna yang saling berjejeran, seperti pada gambar, yaitu ada warna biru dan juga biru muda dan juga biru tua. Selanjutnya ada triadik, yaitu penggunaan 3 warna yang dipilih dengan menggunakan 3 sudut segitiga. Filosofi warna dan font. Warna pada gambar tersebut sudah saya beri nama, yaitu Lil Pin Night. Warna ini terinspirasi dari novel yang berjudul The Little Prince karya Antoine de Saint-Exupéry. Berdasarkan kisah dari novel tersebut,
Warna ini menggambarkan keinginan yang mendalam untuk memahami dan memaknai sesuatu hal dalam menjalin suatu hubungan yang bermakna dan abadi. Lilpinite melambangkan misteri, kemegahan, curiosity, dan keindahan tersembunyi. Warna ini juga bisa memberikan kesan ketenangan dan kenyamanan, seperti ketika sedang menikmati langit malam yang penuh dengan bintang. Kata Lilpi sendiri merupakan gabungan dari kata little dan prince yang disingkat, sedangkan kata night mewakilkan suasana langit malam hari. Lalu di bawahnya ada font yang terinspirasi dari motif batik kawung. Selanjutnya yaitu analisis film Design is Future. Film Design is Future merupakan sebuah film dokumenter karya Laura Sanz yang menampilkan penyelenggaraan acara Design is Future Congress Festival, serta berbagai pandangan oleh 15 pembicara ahli desain yang menekankan betapa pentingnya desain dalam kehidupan kita dan bagaimana kita bisa terus berinovasi melalui desain. Dari masa ke masa, desain mengalami berbagai perkembangan, salah satunya dalam hal tujuan dan kegunaan desain tersebut. Christopher Grant menyatakan bahwa desain itu bukan hanya mengenai teknologi yang dapat mempermudah pencapaian tujuan kita, namun desain itu berbicara mengenai experience dan feelings. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembicara lainnya, beberapa perusahaan seperti Uber dan Pinterest menggunakan atau mengutamakan user experience sebagai inti pembuatan desain. Menurut Chris Moody, ada pergeseran dari desain yang hanya digunakan untuk desain produk dan membawa produk menuju pasaran menjadi desain yang dapat membantu memudahkan sebuah pengalaman serta meningkatkan pelayanan. Desain yang bagus dapat menciptakan pengalaman berinteraksi dengan brand jauh lebih baik. Dalam film ini menjelaskan mengenai desain dari perspektif profesi, bisnis, dan society. Menjadi desainer merupakan sebuah pekerjaan yang serius, namun menyenangkan. Desainer sudah dianggap sebagai pekerjaan yang dapat memberikan pengaruh besar dalam perkembangan bisnis, bahkan dalam kehidupan seseorang. Seperti yang diceritakan oleh Cristina Bustelo, seorang Customer Experience Officer di salah satu rumah sakit di Barcelona, melalui proses design thinking, design research, dan conception kepada para pasien dan keluarga pasien, pihak rumah sakit dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan untuk kenyamanan pasien dan keluarga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi visual. Gambar berikut merupakan contoh ilustrasi yang menjelaskan bahwa smartphone sebagai salah satu media baru melalui berbagai fasilitasnya memiliki sisi terang atau dampak positif dan juga sisi gelap atau dampak negatif terhadap kita para penggunanya. Lalu ilustrasi visual sendiri, ilustrasi berasal dari kata Latin yaitu illustrare yang berarti menerangi atau memurnikan. Menurut Museum Ilustrasi Nasional di Rhode Island, USA, ilustrasi adalah penggabungan ekspresi personal dengan representasi visual untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan. Ilustrasi adalah sebuah citra yang dibentuk untuk memperjelas sebuah informasi dengan memberi representasi secara visual. Ilustrasi memiliki banyak jenis, di antaranya gambar manual, lukisan, desain grafis, dan fotografi. Fungsi dari ilustrasi adalah mendukung sebuah pesan yang ingin disampaikan sehingga komunikasi bisa jauh lebih menarik dan tidak membosankan. Peran ilustrasi terdiri dari ilustrasi sebagai alat informasi, ilustrasi opini, ilustrasi sebagai alat bercerita, alat persuasi, sebagai identitas dan juga sebagai desain. Lalu kita akan masuk ke bagian persepsi visual. Pada gambar berikut menunjukkan sebuah ilustrasi yang menunjukkan gambar seekor beruang panda dengan posisi membelakangi sembari mengangkat kedua tangan ke atas sehingga hanya terlihat bagian punggung, lengan, kepala, dan kedua telinganya. Kedua telinga panda yang berwarna hitam dapat dilihat seperti kedua mata, sedangkan lengan yang terangkat ke atas seperti membentuk bibir yang tersenyum, sehingga selain menggambarkan seekor hewan panda, gambar ini juga menunjukkan emotikon wajah tersenyum. Persepsi visual. Persepsi berarti sebuah proses pemaknaan yang dipengaruhi oleh frame of reference dan juga field of experience. Persepsi visual sendiri dalam psikologi dipahami sebagai sebuah kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata, yaitu jatuhnya cahaya yang masuk ke retina mata.
Hasil dari persepsi tersebut dikenal dengan istilah penglihatan. Persepsi visual mencakup kemampuan untuk mengerti apa yang dilihat, mengenalinya, memutuskan kepentingannya, dan menghubungkannya dengan informasi yang telah tersimpan di otak. Persepsi visual dapat dipecah ke dalam beberapa area. Di antaranya yang pertama yaitu visual memory, yaitu kemampuan untuk mengingat karakter atau bentuk atau objek yang telah dilihat sebelumnya. Kedua, visual discrimination, yaitu kemampuan untuk mengetahui karakteristik suatu objek dengan tepat, sehingga dapat membedakan objek tersebut dengan objek yang hampir sama. Tiga, visual spatial, yaitu kemampuan untuk mengenal hubungan ruang suatu objek dengan dirinya sendiri dan objek dengan lingkungannya. Keempat, visual figure ground, kemampuan untuk mengenali suatu objek atau bentuk di antara bidang yang penuh dengan gambar tanpa menjadi bingung oleh latar belakang yang ada di sekitarnya. Kelima, visual closure, yaitu kemampuan untuk memvisualisasikan gambar atau objek secara utuh ketika gambar atau objek tersebut diberikan hanya sebagian saja. Itu tadi penjelasan mengenai desain komunikasi visual. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.